sama aku, Fitri Dwi Rahmawati, dalam acara Popo Kepo. Nah, pada vlog kali ini, aku bakal ngajak kalian untuk ngepoin bagaimana sih produksi salah satu makanan cemilan yang ada di Magelang. Nah, buat makanan cemilan ini yang aku maksud adalah keripik tempe. Nah, sekarang kita udah ada di depan rumah produksi keripik tempe Rahma. Nah, kalau gitu kita langsung masuk aja yuk. Permisi. Oh ya, silakan masuk, Mbak. Ya, terima kasih Bu. Jadi teman-teman, ini adalah pemilik dari home industri keripik tempe Rahma. Namanya adalah Ibu Harti. Nah, tadi juga aku udah wawancara Bu Harti mengenai bagaimana proses produksi keripik tempe Rahma dan juga sejarah berdirinya keripik tempe Rahma ini. Izin lihat-lihat produksinya ya Bu ya. Boleh. Nah, jadi untuk sejarah berdirinya home industri keripik tempe Rahma ini dimulai pada tahun 1997 dan waktu itu yang mulai produksi baru Ibu Harti itu sendiri. Kemudian setelah beberapa waktu Bu Harti ini merekrut 2 orang karyawan dan karena pesanan tambah banyak, lalu Bu Harti ini merekrut beberapa orang karyawan dan hingga sekarang ada 15 karyawan yang bekerja di home industri keripik tempe Rahma ini. Dan untuk cap Rahma itu sendiri diambil dari nama anak Bu Harti ini yang bernama Rahma. Kemudian Ibu Harti ini mengurus izin sertifikasi pada tahun 2007. Nah, itu adalah sejarah singkat mengenai home industri keripik tempe Rahma ini. Oke, kalau begitu langsung aja yuk kita keliling melihat produksi keripik tempe Rahma. Yuk. Iya teman-teman, sebelum kita keliling lihat proses produksi keripik tempe, aku mau jelasin dulu nih kalau sekarang tuh kita lagi di ruang pengemasan. Nah, di sini itu tempat untuk menaruh keripik tempe yang udah jadi dan siap untuk didistribusikan. Kata pemilik usaha ini, produksi keripik tempe perharinya bisa sampai 70 balok, banyak banget ya. Nah, selain memproduksi keripik tempe, di sini juga memproduksi keripik pare dan kayak kacang guys. Nah, buat yang penasaran, yuk kita lihat langsung bagaimana produksinya. Oh guys, jadi sekarang kita lagi di tempat pengolahan kedelai menjadi tempe mentah. Nah, ini adalah tekstur dan bentuk dari kedelai itu sendiri yang digunakan untuk membuat tempe mentah. Kedelai ini adalah kedelai impor yang langsung dikirim dari luar negeri. Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di tempat pemasakan kedelai menjadi tempe mentah. Nah, pertama kedelai yang tadi aku liatin tadi dimasak ke dalam panci besar ini selama 2 jam. Nah, segini sepanci besar ini bisa muat sampai 30 kilo kedelai. Nah, setelah direbus dalam panci ini, kemudian kedelai dimasukkan ke dalam piring ini selama 1 malam, direndam di sini selama 1 malam. Setelah itu kedelai tadi digiling menggunakan mesin ini untuk bisa dipecah. Pemecahan dilakukan di mesin ini. Nah, setelah kedelai tersebut dipecah pakai alat ini, tahap selanjutnya adalah kedelai digiling menggunakan mesin yang ini. Fungsinya agar kedelai tersebut dapat bersih. Kemudian setelah digiling dengan mesin ini, tahap selanjutnya kedelai tersebut dimasukkan ke dalam wadah. Dan wadah itu kalau istilah Jawanya namanya irik ini. Nah, setelah dimasukkan ke sini, kedelai dilakukan penyiraman terhadap air panas atau dijarangi istilah Jawanya agar kedelai tersebut lebih bagus bentuknya dan teksturnya untuk tempe itu sendiri. Nah guys, setelah kedelai tadi disiram dengan air panas atau dijarangi, tahap selanjutnya kedelai tersebut ditiriskan selama kurang lebih 20 menit. Untuk selanjutnya kedelai tersebut ditaruh di teko ini untuk proses pengemasan. Dan dalam proses pengemasan ini tak lupa untuk memberikan kaki tempe secukupnya. Nah,
kalian menyimak penjelasanku mengenai pengolahan kedelai menjadi tempe mentah, sekarang aku kasih tahu nih bentuk tempe mentah yang sudah siap untuk dipotong. Nah, ini adalah bentuk lenjeran tempe yang udah jadi teman-teman. Dan untuk menjadikan tempe seperti itu membutuhkan waktu sampai 3 hari. Nah, untuk proses pemotongan tempe menjadi berbentuk tipis-tipis itu sendiri, tekniknya seperti ini guys, memakai alat. Alat pemotongnya ini namanya adalah pasa. Oke, sekarang kita langsung aja yuk lihat proses penggorengannya. Nah, untuk proses penggorengan keripik tempe itu sendiri, tahap pertama yang dilakukan adalah tempe dibuat setengah matang terlebih dahulu atau dijadikan mendoan. Lalu tahap kedua, tempe digoreng kembali sampai menjadi keripik tempe crispy. Nah, setelah melihat proses pembuatan keripik tempe, sekarang aku juga mau memperlihatkan ke kalian bagaimana produksi keripik pare. Nah, ini adalah produk keripik pare yang sudah jadi teman-teman. Jadi proses pertamanya, pare mentah dibersihkan dulu isi bijinya, lalu dipotong tipis-tipis dan bentuknya menyerupai ring seperti ini guys. Kemudian digoreng melalui 2 tahapan yang sama, seperti proses pembuatan tempe. Oke teman-teman, jadi kita tadi udah keliling melihat bagaimana produksi keripik tempe. Namun sayang sekali kita nggak bisa langsung melihat bagaimana pengolahan kedelai menjadi tempe mentah karena memang hari ini lagi libur produksinya. Nah, buat kalian yang pengen tahu secara langsung dan secara detail mengenai proses produksi keripik tempe, kalian bisa langsung datang ke sini, tepatnya di rumah produksi keripik tempe Rahma. Alamatnya di Dusun Jetis, Desa Tampir Kulon, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Nah, sepertinya vlog kali ini udah cukup dalam menemani waktu santai kalian ya guys. Semoga video vlog kali ini bermanfaat buat kalian untuk menambah wawasan kalian dalam mengetahui produksi keripik tempe. Nah, kalau begitu aku langsung pamit dulu ya, dan sampai jumpa di vlog Bobo Kepo selanjutnya. Dadah.